Pernahkah Anda terpikir daratan besar mana di bumi ini yang paling terakhir dihuni oleh umat manusia? Coba bayangkan sejenak. Ada sebuah tempat begitu terisolasi, letaknya saking jauhnya di sudut samudra, sampai-sampai butuh puluhan ribu tahun bagi umat manusia untuk akhirnya bisa menemukannya. Tempat ini punya ekosistem yang rasanya seperti di planet lain dan menyimpan sejarah yang luar biasa epik. Nah, jawabannya adalah Selandia Baru. Di paparan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas perjalanan Aotearoa. Kita akan melihat langsung bagaimana sebuah wilayah dengan tingkat isolasi geografis paling ekstrim di muka bumi berhasil berubah menjadi salah satu negara paling modern, stabil, dan terintegrasi di dunia. Ini benar-benar contoh nyata soal ketangguhan peradaban manusia. Oke, kita mulai dari awal pembentukannya di bagian pertama, alam dan keterpencilan. Semuanya berawal dari angka yang bikin merinding ini, 80 juta tahun. Sekitar 80 juta tahun yang lalu, daratan ini pecah dan berpisah dari superbenua purba Gondwana. Kenapa bisa? Gara-gara kekuatan tektonik dahsyat dari tabrakan lempeng Pasifik dan Indo-Australia. Bayangkan saja, selama 80 juta tahun, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Praktis jadi sebuah laboratorium evolusi raksasa yang mandiri dan sama sekali tak tersentuh. Dan karena isolasi jutaan tahun itu, efeknya sungguh di luar dugaan. Di sana sama sekali tidak ada mamalia darat. Karena nggak ada predator mamalia, burung-burung yang akhirnya berevolusi dan mengambil alih peran ekosistem tersebut. Makanya kita kenal burung kiwi yang ikonik itu, lalu ada kakapo, sang burung beo malam, dan takahe. Mereka ini berevolusi dan akhirnya kehilangan kemampuan terbang. Oh, belum lagi tuatara, reptil yang saking purbanya sering banget dijuluki fosil hidup. Alamnya benar-benar mahakarya evolusi yang eksklusif. Kalau bicara soal geografi, negara ini pada dasarnya terbagi jadi dua daratan utama dengan kontras yang sangat-sangat dramatis. Di Pulau Utara, Anda akan disambut oleh aktivitas vulkanik yang intens, berpusat di Danau Taupo, yang aslinya adalah kaldera raksasa dari salah satu gunung berapi super paling aktif di dunia. Tapi, begitu kita menyeberang ke Pulau Selatan, suasananya langsung berubah drastis. Semuanya serba megah, dengan pegunungan Alpen Selatan yang menjulang tinggi, gletser es abadi, sampai fjord-fjord dalam sisa zaman es. Dua pulau tapi punya kepribadian yang benar-benar bertolak belakang. Landscape yang dramatis ini pada akhirnya kedatangan manusia juga. Yuk kita masuk ke bagian kedua, sejarah penemuan dan perjanjian. Sebelum kita bahas lini masanya, kita harus tahu nama ini, Aotearoa. Ini adalah nama tradisional Maori untuk Selandia Baru. Kalau diterjemahkan, artinya puitis banget, tanah berawan putih panjang. Dari nama ini saja, kita bisa merasakan koneksi langsung dengan para pelaut Polinesia kuno. Mereka lah manusia-manusia tangguh pertama yang berhasil menaklukkan ganasnya Samudra Pasifik dan menemukan daratan perawan ini. Penemuan itu memicu efek domino yang luar biasa. Antara tahun 1250 sampai 1300, gelombang pelaut Polinesia tiba dan mulai membangun budaya Maori yang sangat mengakar. Maju beberapa abad kemudian, ke tahun 1642, penjelajah Belanda Abel Tasman jadi orang Eropa pertama yang melihat daratan ini. Lalu di tahun 1769, James Cook datang dan memetakan pesisirnya. Nah, interaksi yang terus berlanjut ini akhirnya meledak di satu momen paling krusial pada tahun 1840. Momen krusial itu adalah penandatanganan perjanjian Waitangi antara perwakilan mahkota Inggris dan para pemimpin Maori. Perjanjian ini secara resmi membawa kekuasaan Inggris dan langsung memicu gelombang imigrasi besar-besaran dari Eropa. Tapi, masa transisi ini sangat berat dan bergejolak. Masuknya senjata api memicu konflik antara suku yang mematikan, perebutan lahan memuncak jadi Perang Selandia Baru, sampai adanya penyitaan tanah secara masif. Ini adalah periode sejarah yang sangat kompleks yang menjadi fondasi bagi negara tersebut. Dari sejarah kolonial yang bergejolak itu, mari kita lihat bagaimana mereka bertransformasi di bagian ketiga, pemerintahan dan kekuatan ekonomi. Mereka bukan cuma berhasil membangun demokrasi parlementer yang stabil loh, tapi sering banget selangkah lebih maju dari negara lain. Coba bayangkan, di tahun 1893, mereka mencetak sejarah sebagai negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada semua perempuan. Jauh banget sebelum negara-negara barat lainnya melakukan hal yang sama. Mereka memelopori jaminan sosial progresif, dan di era modern, berani mengambil sikap dengan kebijakan bebas nuklir yang langsung mengubah arah kebijakan luar negeri mereka. Inovasi ini juga yang bikin maksin ekonomi mereka bergerak cepat. Dulu, beberapa dekade lalu, wol adalah rajanya komoditas ekspor. Tapi kalau kita lihat sekarang, udah beda cerita.
Produk susu kini mendominasi dengan luar biasa, menyumbang 21% dari total ekspor, disusul oleh daging sapi dan domba. Dari kepulauan yang tadinya terisolasi, mereka sekarang sukses memberi makan sebagian besar populasi dunia dengan produk peternakan kelas wahid. Tapi ingat, lompatan ekonomi ini nggak terjadi dalam semalam. Di tahun 70-an, ekonomi mereka sempat hancur lebur, kena krisis minyak dunia, dan hilangnya pasar utama mereka di Inggris. Buat bertahan hidup, di tahun 80-an pemerintahnya ambil langkah nekat. Mereka merombak total struktur negaranya. Dari ekonomi yang serba diproteksi ketat, diubah drastis jadi salah satu ekonomi pasar bebas paling liberal di dunia. Reformasi ini menyakitkan banget saat itu. Tapi pada akhirnya, inilah yang memaksa mereka terintegrasi dengan pasar global yang super kompetitif. Nah, ekonomi yang udah mengglobal ini pastinya mengubah wajah masyarakatnya juga. Ini membawa kita ke bagian keempat, demografi dan keragaman penduduk. Sebelum kita lihat angka demografinya, ada satu istilah budaya yang wajib kita pahami, pakeha. Ini sebetulnya kata pinjaman dari bahasa Maori yang sekarang dipakai luas untuk menyebut warga keturunan Eropa di sana. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar label etnis. Pakeha ini jadi simbol betapa kuatnya perpaduan antara identitas Eropa dan Maori, di mana keduanya sudah saling mengisi dan menciptakan budaya baru yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita perhatikan, masyarakat ini bergeser dengan sangat dinamis loh. Dari sensus 2018, warga keturunan Eropa atau Pakeha memang mayoritas di angka 71,8%, dan penduduk asli Maori ada di 16,5%. Tapi yang paling menarik adalah lonjakan tajam populasi Asia yang menembus lebih dari 15%, plus warga Kepulauan Pasifik di 9%. Kalau Anda hitung, loh kok persentase totalnya lebih dari 100%? Betul sekali, karena banyak warga di sana yang dengan bangga mengidentifikasi diri mereka dengan lebih dari satu etnis. Percampuran budayanya benar-benar sangat kaya. Dan ini fakta yang sering bikin orang salah sangka. Kalau dengar kata Selandia Baru, mungkin yang terbayang di kepala kita itu gunung salju yang sunyi, padang rumput tanpa ujung, sama domba-domba kan? Padahal masyarakat mereka ini sangat urban. Sekitar 72% dari total populasinya kumpul berdesakan di 16 kawasan perkotaan saja. Setengahnya bahkan tinggal di kota besar yang sibuk seperti Auckland dan Wellington. Jadi alamnya memang luas, tapi orang-orangnya sangat terpusat di perkotaan. Sekarang kita masuk ke babak akhir paparan ini. Bagian kelima. Budaya, seni, dan olahraga. Satu hal yang sangat krusial dari identitas modern mereka adalah Renaissance Maori. Setelah berabad-abad sempat terpinggirkan oleh arus kolonialisme, budaya Maori sekarang bangkit lagi dengan luar biasa. Seni ukir kayu yang rumit pada bangunan pertemuan atau warenui, seni raja wajah sakral alias moko, sampai kekuatan dari pertunjukan kapahaka, semuanya dihidupkan kembali. Dan ini bukan cuma sekedar pelestarian budaya, tapi sudah berevolusi menjadi fondasi utama kebanggaan nasional mereka secara keseluruhan. Integrasi budaya dan alam yang keren ini bikin mereka punya jejak global yang masif banget. Mereka jadi tuan rumah Festival Pasifika, yaitu festival budaya Polinesia terbesar di dunia. Terus, landscape mereka yang spektakuler bak dunia fantasi, wah sudah langganan jadi lokasi syuting film-film epik raksasa. Belum lagi, mereka pinter banget memposisikan diri jadi kiblat wisata ekstrim. Aktivitas pemompa adrenalin seperti bungee jumping, itu sukses menarik para pelancong pemberani dari seluruh penjuru bumi. Tapi kalau ada satu hal yang bisa bikin satu negara ini bersatu, sangat bersemangat, dan teriak bareng, itu pasti olahraga, khususnya rugby. Yang bikin merinding adalah gimana olahraga dari Inggris ini diadaptasi dan dicampur dengan budaya lokal secara sempurna. Tim nasional mereka selalu mendominasi kejuaraan dunia. Dan tradisi mereka sebelum bertanding itu loh, mereka selalu menampilkan tarian tantangan Maori, haka. Ini menciptakan kekuatan yang mengintimidasi lawan sekaligus memamerkan kebanggaan budaya yang sungguh luar biasa. Loyalitas dan posisi mereka yang terintegrasi di panggung dunia terekam sangat jelas saat Perang Dunia Kedua pecah. Waktu itu, Perdana Menteri Michael Savage dengan lantang menyatakan komitmen mereka ke Inggris. Kemana ia pergi, kami mengikutinya. Di mana ia berdiri, di sana pun kami berdiri. Padahal secara geografis mereka terisolasi ribuan kilometer di tengah Pasifik Selatan. Tapi kutipan historis ini membuktikan, Selandia Baru tak pernah ragu untuk melangkah keluar dari keterpencilan dan ambil peran penting bersama sekutu-sekutu internasionalnya. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan hal ini. Bagaimana sebuah daratan di ujung dunia yang terisolasi sepenuhnya selama 80 juta tahun dan jadi tempat paling terakhir yang ditemukan umat manusia bisa berevolusi secara gemilang menjadi salah satu negara paling progresif dan terintegrasi di kancah global? Kisah Aotearoa ini bukan cuma soal lanskap alam yang memukau. Ini adalah bukti nyata tentang ketangguhan luar biasa adaptasi manusia,
perpaduan budaya yang saling menguatkan, dan keberanian tanpa henti untuk menjembatani jarak dengan dunia luas.